Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Selalu bisa dilewati bersama Tuhan karena saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Beri boleh bagi Tuhan kita yang mengucapkan selamat datang kembali untuk para jemaat yang dikasih ini. Baik sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat yang kami terima. Terima kasih untuk agar perlindungan-Mu Bapa di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, pagi hari ini Bapa kami mau datang kepada Engkau Bapa. Kami mau memuji, kami mau menyembah nama-Mu ya Bapa. Sebelum kami naikkan pujian dan sembah kami Bapa, terlebih dahulu kami menyelidiki setiap hati dan pikiran kami ya Bapa maupun hidup kami. Jika masih ada kesalahan maupun dosa Bapa, ampuni kami Bapa, suci dan kuduskan kami kembali Bapa. Dan kiranya Bapa kau mendapati kami selalu layak dan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang saya memulai ibadah bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau berserah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan melingkupi setiap pribadi yang kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dikatakan Engkaulah Tuhan. Engkau perlu diri.
Kami
kita siapkan hati kita. Kami sadar Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu ada meliputi setiap pribadi kami Tuhan. Kemanapun kami berada, Kau selalu beserta kami. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian
yang mengatakan bahwa Dialah harapan kita. Haleluya. Kasih-Mu yang karya yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sama-sama kita katakan kasih-Mu.
Harapan
Kalau kami bisa mendapat kenyamanan, kasih kebaikan Tuhan, semua karena pemberian Tuhan yang cuma-cuma bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi kami, sangat baik bagi kami. Bapa yang Kau berfirman di pagi ini menjelang siang, berbicara sesuai firman-Mu, berbicara lewat Roh Kudus-Mu kepada umat-Mu, kepada hamba-Mu secara khusus. Bila kami dikuduskan, kami diurapi Tuhan. Kami datang dengan kelemahan, kami datang dengan persoalan, kami datang dengan pergumulan. Ada jalan keluar, ada kepastian bersama dengan Tuhan. Nah, kami tahu firman Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah berubah dulu karena sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami tidak izinkan satu kuasa apapun ada di ruangan ini. Di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan dalam kuasa dari Yesus. Tuhan ambil alih seluruh kapasitas hati dan pikiran kami. Kami duduk diam mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya percaya selalu ada sukacita bagi kita semua. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini kita belajar sedikit tentang firman Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Dan kita memahami tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Tema hari ini berbicara tentang hatimu menentukan jalan hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, maka kita melihat tentang jati diri kita. Kita melihat tentang bagaimana cara hidup kita di hari ini. Karena tema ini bukan tema yang hanya saya angkat, tetapi kita melihat pribadi, kita melihat hati kita yang menentukan kita datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa mari kita melihat bahwa apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Masih banyak kepercayaan Tuhan yang harus kita kerjakan di hari ini selama masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih bagi kita. Jadi kepercayaan Tuhan yang Tuhan kasih bagi kita bukan sesuatu yang hanya biasa saja, tetapi sesuatu kepercayaan yang Tuhan kasih bagi kita sebagai orang percaya untuk memilikinya dan mengerjakannya seturut dengan kehendak di dalam seluruh hidup kita sebagai orang percaya. Jadi supaya hati kita ini, kita memperbaiki hidup kita, memperbaiki hati kita, pikiran dan perasaan kita harus diperbaharui dari hari ke hari, supaya perjalanan kita sebagai orang percaya sama Tuhan itu tidak sekedar menjadi orang percaya saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Amsal. Kita akan baca kitab Amsal. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ini ayat menolak dari firman Tuhan yang nanti saya sampaikan buat Bapak Ibu. Satu ayat saja firman Tuhan kita baca. Sudah dapat ya di depan semua. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala waspada, karena dari situlah terpancarlah kehidupan. Jadi Bapak Ibu, bertolak dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana tentang satu kisah kehidupan daripada seorang raja yang namanya Salomo. Salomo ini seorang raja yang hebat, seorang raja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari awal Tuhan memilih dia menggantikan ayahnya untuk menjadi seorang raja di bangsa Israel. Tapi kenapa Salomo bisa gagal dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang punya kapasitas pemimpin yang besar, sangat dihormati, sangat dihargai. Salomo itu punya hikmat itu tidak ada di muka bumi ini. Tuhan kasih dia itu dengan cuma dia tidak minta harta, cuma dia bilang kau kasihku hikmat Tuhan supaya aku bisa memberikan keputusan kepada umatku yang besar ini. Jadi itu kebijaksanaan yang dia minta daripada Tuhan, hikmat itu. Jadi Salomo ini bukan sesuatu hal yang hanya diceritakan di dalam firman Tuhan, di dalam sejarah Alkitab. Tetapi ada hal penting yang perlu
diambil dari seorang Raja Salomo ini. Dan bagaimana dia bisa menulis kitab Amsal ini? Karena dia menyadari hidupnya itu saat Tuhan memakai hidup dia di dalam sesuatu kepemimpinan yang besar, orang yang terpilih, orang yang terpandang, orang yang dihargai, kekayaannya begitu banyak, tapi bagi dia itu tidak ada nilai apa-apa saat dia menyadari di ilmu hidupnya. Makanya dia bilang bahwa Amsal pasal 4, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situ apa? Terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu, hati ini yang menentukan kita arahnya mau kemana, tujuannya kita ini mau kemana, masa depan kita ini mau kemana. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apalagi anak-anak muda yang ada di gereja ini, jadi hati mau menentukan jalan hidup kita. Jadi kita yang menentukan nih arah langkah hidup kita, jalan kita ini mau kemana. Salomo menyadari ini. Makanya dia menuliskan kitab Amsal ini kepada kita supaya kita sadar, maukah hati kita ini mau dibentuk? Maukah kita mendengar akan suara Tuhan? Makanya Salomo itu seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang berhasil, tetapi di dalam perjalanan hidupnya dia menyembah kepada berhala. Karena ikut istrinya yang sekian banyak. Itu luar biasa, tidak ada istri yang paling banyak seperti Salomo. Ya, itu hebat itu Salomo tuh, hebatnya sampai binasa. Jadi pengenalan akan Allah itu penting bagi kita, bukan sekedar pengenalan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mengenal Allah itu sebatas kita kenal Dia, baca firman Allah, sebatas kita ke gereja. Tetapi prakteknya dalam hidup kita itu yang menunjukkan kita punya hati, punya tujuan dan jalan hidup sebagai orang percaya. Salomo baru menyadari ini saat dia menghadapi yang namanya pergumulan yang besar. Apalagi kalau di dalam kehidupan dia itu baru dia sadar bahwa Tuhan itu benar-benar masih mengasihi dia. Nah hari ini Bapak Ibu, kemanapun hari ini kita melangkah, hari kita memperbaiki lihat hati kita. Kita tidak bisa melihat orang lain, tapi kita melihat diri kita masing-masing. Katakan amin. Kita lihat arah jalan kita ini mau kemana, di arah hati kita ini mau melangkah kemana. Apakah kita cari Tuhan sekedar kita cari Tuhan ke gereja? Apakah kita mau dibentuk sama Tuhan? Mempersiapkan langit baru dan bumi yang baru menentukan hati kita, menentukan perjalanan kita di akhir zaman ini mau kemana. Jadi bukan sekedar kita beribadah kepada Tuhan, bukan sekedar kita memuji menyembah Tuhan, tetapi kapasitas hati kita dengan Tuhan itu dapat. Jadi hadirat Tuhan yang kita bawa dalam untuk dengan Tuhan itu kita dapat. Jadi kita tuh tahu bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Makanya Daud itu menyadari Tuhan engkau gembalaku yang baik. Dia mau Tuhan yang pimpin langkah hidupnya. Dia tidak mau yang lain yang memimpin hidupnya. Karena dia tahu hati Bapa itu harus terkonek dengan hatinya. Hati kita dengan Tuhan harus berjalan bersama. Jadi kita tahu Tuhan apa yang baik, itu baik. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan langkah kita ke depan di akhir zaman? Mempersiapkan langit baru yang baru yang terus bersedia. Kerajaan hidup yang kekal terus disediakan bagi kita. Kita yang menentukan jalan kita. Hati kita yang menentukan jalan kita kemana. Ada sebuah kisah dalam Alkitab. Kita harus menyadari bahwa ada seorang namanya Elisa. Sudah dipercayakan Tuhan untuk memegang tongkat estafet daripada Elia. Maka dia dipercayakan untuk melayani bangsa Israel pada saat itu. Ini seorang nabi yang hebat. Nah, kisah Elisa ini sesuatu yang bukan sekedar sesuatu yang mengikuti Tuhan, tapi dia punya arah hati dan jalannya itu bagaimana dia melihat seorang pemimpinnya yang namanya Elisa, dia mengikutinya. Dan dia melihat keteladanannya apa yang dari seorang hamba Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu, jalan hidup kita, bagaimana kita mau berjalan hari ini, kita melihat kapasitas hati kita sudah dibentuk, sudah siap belum, sudah dikoreksi belum.
Dan karena itu saya bilang kita tidak boleh menilai seseorang. Yang kita menilai adalah diri kita kadang-kadang. Supaya kita tahu perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Jadi ini kita harus hati-hati dengan hati kita ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan hati kita ini. Orang yang mau jadi kesaksian, dia melihat diri dia. Jalan hidupnya seperti apa? Menjadi suratan yang terbuka, kata Rasul Paulus, lihat dari hatinya, cara hidupnya. Katakan Anda, dia tidak berbicara banyak Rasul Paulus, tapi dia melihat, engkau melihat dirimu, supaya waktu engkau kemanapun, engkau menjadi suratan yang terbuka. Surat yang terbuka itu bukan Alkitab yang kau baca, tetapi engkau menghidupinya waktu engkau melangkah, waktu engkau keluar itu surat yang terbuka. Ada keteladanan yang kita bawa. Amin. Nah, itu surat yang terbuka, hati ini yang menentukan perjalanan hidup kita. Makanya saya bilang, Rasul Paulus selalu bilang begini, aku tinggalkan semua di belakang. Pergumulan hidupmu, tantangan hidupmu yang sudah lalu jangan diingat. Orang Kristen itu masih banyak kalau ada masalah itu diingat yang tahun yang sudah lalu-lalu. 2000 tahun yang lalu aku ingat. Dia ini seperti dia mengecewakan, wah itu bahaya. Berarti hati kita nggak siap untuk menerima semua yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hati adalah pusat kehidupan manusia. Dalam Alkitab, hati bukan hanya perasaan tetapi tempat pikiran, kehendak, iman, keputusan dan karakter dibentuk. Ini hati. Jadi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan kita, bahwa perasaan, tempat pikiran, kehendak, iman, keputusan, karakter dibentuk. Nah, kalau beberapa hal ini penting untuk kita dibentuk dalam hidup kita sebagai orang percaya, baru yang kita katakan langit baru, yang bumi yang baru ini. Kadang-kadang kita nggak siap dengan hati kita untuk menerima semua yang terjadi. Betul ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang pergumulan, persoalan yang kita hadapi membuat itu. Kadang-kadang aku nggak siap loh Pak. Aku nggak siap loh Bu. Aku nggak siap. Siap nggak siap harus siap. Karena itulah pikusan. Katakan apa? Jadi kita ini jadi orang percaya, anak Tuhan itu salib yang dipikul. Bukan orang lain yang punya salib saudara pikul, tidak. Saya punya salib, saya pikul sendiri. Arah langkah hidupku mau kemana? Hatiku mau kemana ini Tuhan? Aku yang mengatur semuanya. Aku tidak bisa menilai orang lain. Aku tidak bisa melihat sesamaku. Yang aku lihat diriku. Cara jalanku bagaimana arah jalanku itu. Hatiku sudah siap dibentuk setiap hari. Tapi Ibu, melayani itu kepercayaan Tuhan. Bukan sekedar bawa diri. Bu, saya mau melayani. Itu panggilan. Jadi Bapak Ibu hari ini melayani itu kepercayaan Tuhan. Talenta, karunia yang Tuhan kasih itu kepercayaan Tuhan. Karena kita punya hati yang sudah dibentuk, katakan amin. Mau melayani. Hidup dalam kedewasaan. Kedewasaan dalam melayani. Cinta Tuhan mati-matian. Hidup mau dibentuk setiap hari, mau dibentuk setiap hari. Itu paling enak tuh kalau dibentuk setiap hari. Kalau orang yang menyadari ini, Bapak Ibu, kita yang menyadari ini sebagai anak Tuhan, maka kita tuh bersyukur banget. Masih ditegur, masih dinasihati, masih diingati. Pak, Bapak jangan kayak gitu ya, terima kasih. Bu, jangan Ibu kayak gitu, terima kasih. Itu paling enak tuh kalau ada suara Tuhan dari orang lain menegur kita. Itu membentuk hati kita, katakan apa. Kalau kita nggak mau ya susah. Sampai kapanpun kita masih ingat yang tahun yang lalu. Jadi akhirnya kita ganti lagu Kristen jadi lagu dulu. Nah dulu, setiap hari itu dulu terus. Bukan sekarang yang kita lihat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau hati kita sehat, hidup itu akan terarah dengan baik. Katakan Anda. Jadi kalau hati kita tuh sehat, arah jalan kita tuh luar biasa enak. Tapi kalau hati kita itu udah gak enak, sampai kapanpun tidak akan senang hanya sebentar. Kalau hati kita rusak, jalan hidup kita pun itu rusak, Bapak Ibu. Jadi akan rusak. Kalau hati kita
di rumah tak usah. Salomo menyadari itu. Saat jalanku dibimbing Tuhan, sudah benar-benar dibimbing Tuhan. Saat ada itu wanita-wanita yang paling cantik di dunia itu, menggodalah hidup dia. Terpakulah dia dengan dunia. Akhirnya arah hatinya berbeda dengan Tuhan. Seorang penyembah harus memiliki hati yang terikat terpaut dengan Tuhan. Seorang penyembah harus itu bersujud di hadapan Tuhan. Dia punya hati yang siap untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu seorang penyembah. Jadi penyembah itu bukan sekedar penyembah Bapak Ibu, bukan sekedar Bapak Ibu menyembah Tuhan setiap minggu datang ibadah, datang doa menyembah biasa. Tapi kalau orang yang tahu isi hati Tuhan, maunya Tuhan apa sama diri, hatinya menentukan dia hadirat Tuhan. Itu. Makanya kadang-kadang kalau kita mengenal jati diri kita, siapakah kita, gak ada apa-apa. Lalu kita serahkan hidup totalitas kepada Tuhan, hati kita terikat dengan Tuhan saat kita menyembah. Itu kita banyak hal yang Tuhan akan ungkapkan bagi kita lewat Nisa. Nah itu seperasaan dengan Bapa. Ini orang-orang yang kalau dia lihat dia nangis, bukan karena ada masalah ya waktu itu ya. Bukan karena ada masalah ya orang nangis, Tuhan gitu enggak. Tapi kalau orang yang seperasaan dengan Tuhan, mengenal hatinya, mengenal hati Bapaknya, maka waktu dia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, wah itu indah banget. Dia cuma nangis di hadirat Tuhan, ungkapkan isi hati dengan Bapa. Itu terikat dengan surga luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bukan sekedar kita tuh menjadi orang percaya yang hanya datang ke gereja. Bukan. Hari ini kita harus mempersiapkan hati kita. Jalan hidup kita mau kemana? Karena Tuhan cuma kasih dua jalan. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang luas. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana hari ini, Bapak? Bukan masalah jumlah hari ini kita ibadah, bukan masalah jumlah. Tapi masalah hidup kita ini ya kalau dipersiapkan untuk kerajaan hidup yang kekal. Bukan masalah jumlah hari ini, Bapak Ibu. Saya bilang sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat jumlah, di luar banyak jumlahnya. Tetapi kedewasaan rohani, pembentukan rohani itu tidak ada. Banyak orang itu kenapa meninggalkan hadirat Tuhan? Sekedar ibadah dengan Tuhan karena dia punya sesuatu. Memamerkan sesuatu dengan Tuhan. Apa dia sadari? Ini diambang kebinasaan. Kalau kita mementingkan kerajaan dunia atau kerajaan Allah, kita datang ke gereja sekedar kita melihat orang melihat kita, ya saya punya, saya ini hadir ke gereja. Tapi secara karakter dan pembentukan dalam kehidupannya tidak ada. Kalau dia tersinggung dia pergi. Itu pendeta itu parah kali katanya. Itu pendeta itu apa tuh ngomong dia? Dia tidak mau dinasihati karena hatinya tidak siap. Dia tidak mau dibentuk, hatinya, pikiran, perasaannya tidak mau dibentuk. Akhirnya setiap tahun tuh jadi anak-anak rohani. Maunya susu terus. Makanan kerasnya enggak, Pak. Kalau Bapak kok kayak gini enggak pakai di kita, Pak. Maunya enak-enak, Pak. Kalau kamu begini berkat. Kalau kamu begini berkat. Wah, hati-hati. Itu berkatmu hanya sementara, tapi hidupmu tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu sama aja bohong. Keteladanmu tidak ada, itu sama saja bohong. Menjadi orang Kristen. Lalu apakah kalau engkau mati, apa yang kau bawa? Jiwa ini yang dibawa kita, Bapak Ibu. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Apa? Lalu buku kehidupan dibuka, Pak Yohanes. Banyak kali cerita kau. Itu contoh. Tidak ada teladan. Lalu buah dari itu gak ada. Lalu jadi orang Kristen selama ini gak ada punya buah. Bapak Ibu kalau bilang memberi, semua orang bisa memberi. Orang di luar tidak mengenal Allah juga bisa memberi. Bisa. Sekarang yang kita maksudkan pemberian apa dulu? Nah ini harus dimengerti dan dipahami Bapak. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jika sumbernya bersih, airnya juga akan jernih. Coba
bahwa Bapak Ibu, kalau air itu keruh dari atas, kalau hujan begini, kalau di pegunungan itu di tempat pelayanan saya itu air kalau turun itu hujan, kotor semua, nggak bisa dipakai. Tapi kalau musim panas, dia akan jernih air. Hidup kita seperti itu, Bapak Ibu. Hati kita, kalau kita sudah disiapin hati kita, mau dikoreksi, mau dibentuk, kita menjadi orang-orang yang menjadi kesaksian. Jadi air itu air yang jernih, orang lihat kita yang benar bersih setiap hari, sekalipun ada masalah Bapak itu, ibu-ibu, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Banyak-banyak ngomong, tapi hidupnya terus menjadi taat. Karena arah hidupnya itu dikasih seluruh hatinya kepada Tuhan. Nah, kalau kita ini nggak mampu Bapak Ibu, nggak bisa apa-apa kita ini kalau tanpa Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu melihat berkat Tuhan, Bapak Ibu lagi menikmati berkat Tuhan, bersyukurlah Tuhan itu baik. Amin. Mari arahkan hidupmu, arahkan perjalananmu mau kemana? Mendekatlah kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu dengan dari hadirat Tuhan. Jika sumbernya itu kotor, airnya juga akan tercemar Bapak Ibu. Jadi semua kan tercemar. Nah kalau kemarin musim kemarau, itu kan air susah. Iya kan? Susah kan hidup ini ya. Aduh Pak, susah kali air sekarang. Ya, banyak berdoa. Ya hujan. Kita sudah dimaksud di mana waktu-waktu kedatangan Tuhan semakin dekat. Tadi pagi waktu saya berdoa, Tuhan ya saya. Waktuku terus semakin dipersingkat. Roh Kudus ingatkan saya. Lalu tiba-tiba waktu saya angkat saya bagi Tuhan bahwa lagu itu tuh lagu yang paling lama. Bagaimana lagu itu bercerita tentang bagaimana siapkan hidupmu untuk menanti kedatangan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ajar kau perbaiki hatimu di hadapan. Setiap waktu Tuhan harus memperbaiki hidup. Kita melihat diri kita dengan benar-benar, supaya jangan sampai kita kecewa mengiring Tuhan jadi orang Kristen, tapi sekedar orang Kristen lalu waktu sesuatu yang besar datang, waktu kedatangan Tuhan kita tinggal. Orang kita bilang ya Tuhan ya, dulu kan aku lagi gereja, lu pertanyaannya hidupnya seperti apa? Itu sebabnya Salomo berkata, jagalah hatimu. Hati menentukan cara berpikir, cara berbicara, cara mengambil keputusan, arah masa depan kita. Jadi hal-hal ini sederhana untuk dipahami. Bukan susah-susah banget Tuhan ajar kita setiap hari. Jadi hati kita yang menentukan jalan kita mau kemana arahnya. Cara berpikir, cara berbicara kita dengan siapa, cara mengambil keputusan. Dan kita harus mengerti arah masa depan kita. Masa depan di bumi ada titipan Tuhan. Tapi apa Bapak Ibu? Yang paling utama adalah kerajaan itu di kali yang kita harus pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan. Tak usah muluk-muluk kirim Tuhan ini Bapak Ibu. Setia saja, benar-benar setia. Apa yang Tuhan percayakan bagimu di rumah Tuhan ini kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Karena hatimu yang menentukan itu untuk bekerja di rumah Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan ini 30 tahun Bapak Ibu. SMA saya sudah melayani Tuhan karena kami keluarga yang pelayanan. Kami punya pelayanan gereja itu dari rumah. Bukan langsung ada gedung gereja, nggak ada. Kita beribadah di rumah itu ada sekitar belasan tahun baru kita bisa bangun satu gedung gereja sampai hari ini. Itu butuh pergumulan. Bukan mudah Bapak Ibu. Makanya saya ingat orang tua saya itu ngomong, kita beriman sama Tuhan. Imanmu yang menentukan yang kau percaya. Apa yang kau imani itu yang percaya. Kita sampai bangun sebuah gereja itu dengan luar biasa. Setelah kerusuhan di Maluku kita bangun gereja itu tahun berapa? 2000. Tahun 2000 itu kami lagi bangun gereja yang di Maluku. Itu dari kerusuhan Bapak Ibu. Orang tua aku meninggal di situ.
ayatnya itu. Nah itu, karena kita tidak boleh. Karena itu waktu kerusuhan itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Kita lagi bangun gereja, kerjaan Tuhan. Itu butuh bertahun-tahun baru kita bangun satu gereja. Ibadahnya di rumah. Tapi Bapak Ibu lihat, kita tuh semua waktu yang kita kasih itu bagi Tuhan itu yang terbaik. Sekecil waktu itu kita kasih buat Tuhan. Makanya mama saya tuh ngomong, kalau waktumu sekecil aja kamu tidak kasih buat Tuhan sia-sia. Kalau kau menjadi seorang penyembah, jadi seorang penyembah yang benar. Itu mama saya pesan sama kita. Kalau kau menjadi seorang penghayam Tuhan, maka layanilah seluruh masa kamu masih diberikan waktu bagi Tuhan. Hatimu terikat dengan Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan nanti kau menyesal. Makanya paling indah tuh mama saya itu setiap pagi tuh duduk di kursi merah seperti ini, menyembah Tuhan. Dia jadi kita semua menyembah. Kau mau minta-mintalah sama bapakmu itu surga. Tapi ingat hatimu yang menentukan kamu minta sama Bapa. Dia akan mengerti isi hatimu, tapi kau datang dengan kerendahan hati. Tidak yang aneh-aneh, kau datang, kau minta Tuhan, aku butuh lah ini, enggak itu. Tapi kau bersihkan hatimu, dia bilang kau datang dulu di hadirat Tuhan. Sampai hari ini mama butuh pesanku, dengar itu baik-baik, dia bilang. Sampai dia udah meninggal tuh, aku ingat tuh pesan dia aja. Manes, kalau kau mau minta kita semua. Kamu lihat di sini, periksa dulu kapasitas hatimu. Jalan hidupmu yang menentukan kau dengan hatimu mau kemana. Bapak Ibu, saat Tuhan mempercayakan kita hari ini, jangan kita seperti Saul. Awalnya hebat, tapi endingnya gagal menjadi seorang anak Tuhan. Bapak Ibu tahu, lo waktu tinggal di Sodom dan Gomora, hebat tuh orang Kristen. Kota yang mewah, kota yang kaya, tapi tidak jadi kesaksian. Gak ada kesaksian itu, Lot itu hidupnya di Sodom dan Gomora. Gak ada. Karena dia tahu hidup dalam kekayaan. Dia tahu bahwa aku dicukupi sama Tuhan. Dia lupa tentang hidup yang kekal. Dia lupa ada seorang hamba Tuhan yang berdoa kepada dia di kota itu. Dia lupa. Selama dia ada di Sodom dan Gomora, tidak ada kesaksian hidup yang didapati daripada Lot. Nggak ada. Istri anak nggak ada kesaksian. Coba Bapak Ibu renungkan, coba baca itu. Tidak ada satu kesaksian yang kita dapat dari Lot, nggak ada. Abraham untuk doa bagi Sodom, masih menawar sama Tuhan. Ini hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kalau Abraham menawar dengan Tuhan, Tuhan kalau ada 50 orang macam mana? Waktu tidak memusnahkan itu kota. Nawar lagi, timur dulu, nggak ada, nggak cukup Tuhan. Nawar lagi. Nawar nggak ada. 5 orang pun nggak ada, cuma keluarga Lot. Karena Tuhan memperhitungkan seorang hamba Tuhan yang punya hati mulia datang kepada Bapa di surga. Bapa, jangan kau binasakan dia. Boleh kota ini, tapi saudaraku jangan ya. Itu penawaran yang hebat. Bisa nggak Bapak Ibu menawar dengan Tuhan? Bisa. Abraham sendiri bisa menawar dengan Tuhan. Kota ini kita menawar sama Tuhan. Minta sama Tuhan supaya jiwa-jiwa diselamatkan, katakan amin. Loh, itu hati kita yang dipersiapkan. Salomo waktu dia mempersiapkan hati dari Allah baik, endingnya tidak sama dengan Tuhan mau dari hidup. Hebat tuh, lihat tuh. Seorang Abraham bisa menawar dengan Tuhan. Karena Tuhan lihat hatinya yang tulus, arah jalan yang benar kepada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lalu kita baru dikasih nasihat sedikit. Saya baru dinasihatkan kalau bilang sama jemaat Tuhan, kalau kamu tidak mau dinasihati, berarti hatimu belum siap untuk dinasihati. Apa yang Tuhan percayakan nanti kamu lakukan sesuai dengan hatimu. Jangan dimaksa ya. Jadi kalau Tuhan mengarahkan kita ada di pelayanan ini, Bapak Ibu, cuma Tuhan, lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hatimu tahu untuk Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Tuhanlah yang selalu membimbing kita. Jangan maunya kita, Bapak Ibu, karena kita ini orang yang terbatas. Saya sebagai gembala di tubuh pun terbatas. Saya bilang sama beberapa pelayan Tuhan yang ada saya,
Misalnya, ingatkan saya kalau ada yang kurang dari saya, supaya saya mau hati saya terus dibentuk oleh Tuhan, supaya saya mendengar akan suara Tuhan dari kalian. Sama kalau Ibu Gembala sini ngomong sama saya, Pak, saya mulai melakukan, saya mereviewnya, apa yang saya harus kerjakan, saya kerjakan. Kayak saya bilang bulan yang kemarin, tahun kemarin, perkara kecil itu kita anggap kalau kecil, tapi padahal itu yang besar yang kita pernah dilakukan bagi kita dari yang kecil. Kalau kita bicara perkara yang besar itu lebih besar, tapi ketaatan kita, kesetiaan kita itu Tuhan mau dari yang kecil. Yang kecil aja kamu sudah naur-naur aja. Kalau kita bilang Bapak kasih yang besar, sabar dulu nak. Lihat dulu kapasitas hatimu. Kasihan. Taat nggak engkau? Setia nggak engkau ini? Itu yang Tuhan bilang dari situ. Tidak semua Tuhan kasih kepercayaan bagi kita, tapi Tuhan menilai kita dari hati kita. Bagaimana kita berjalan hari ini? Makanya kenapa Tuhan itu selalu bilang kau setia dulu, yang kecil dulu, setia dulu, setia. Kalau kau melayani keluargamu, setialah kau dengan keluargamu, katakan amin. Suami mengasihi istri dengan benar, kasihilah dia. Amin. Istri melayani suami dengan benar, melayani anak-anakmu dengan benar. Anak muda, engkau melayani keluargamu dengan benar. Hormatilah ayah dan ibumu, itu firman Tuhan. Hormatilah orang yang lebih tua dari engkau, itu firman Tuhan, bukan pendeta yang ngomong. Nah kalau yang kecil aja, di lingkungan kecil aja kita sudah nggak setia, kalau kita bilang di luar harus yang besar, nggak dipakai. Ada nilai apa-apa yang kita dapat. Nah kalau di tempat ini Tuhan bilang sama kita, kau lakukan pekerjaan, taat saja, lihat Tuhan tuh. Orang kadang-kadang bilang, Pak kalau kita lihat Tuhan sampai kapan sih, kan manusia. Betul, kau boleh manusianya. Tapi kalau kau mau dibentuk paling indah, kamu harus ada di lingkungan yang kecil, bukan yang besar. Lingkungan kecil dulu, keluarga yang besar, orang yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, ketaatannya daripada yang kecil. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana cara hidup kita, bagaimana hati kita, siap atau tidak. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 21 kita baca. Ayat 19 bilang begini, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak apa? Baik. Dan di negeri ini sering ada apa? Keguguran baik. Ayat 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Lalu satu yang terakhir. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melepaskan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran. Bapak Ibu, kalau kisah Elisa ini tadi sudah bicara sedikit. Elisa ini seorang nabi yang dipercayakan untuk menggantikan Elisa, karena Elisa dia pengikut yang paling setia, taat kepada Elia pada saat itu, dan dia adalah salah satu nabi yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang Israel pada saat itu. Nah, Elisa ini waktu dia ada di kota Jericho, jadi air itu nggak sehat, terjadi banyak masalah dengan air, ada keguguran dan sebagainya. Nah, dan orang-orang pada saat itu yang mengalami kematian pada saat itu nggak sehat air. Cuma dengan garam begitu bisa menyehatkan air. Ini berbicara tentang ketaatan, melangkah dengan hati yang benar di hadapan Tuhan.
terjaga. Elisa waktu menerima tongkat estafet, dia membuat banyak mujizat termasuk ini, menyiapkan air itu. Bisa nggak? Kemarin saya waktu doa dengan Pak Wandi ya, ini Pak Wandi dia saksi, dia cerita sama saya. Dia kan duduk di situ habis doa, saya pegang dia punya dana, sering sakit Pak ya. Aku nggak doain langsung dia dalam waktu Yesus ya. Jadi dia sendiri bersaing dengan saya, oh darah saya enak lega dan sudah sehat, ya Pak ya. Dan itu mujizat Tuhan. Loh, kita nggak perlu banyak berdoa, doa singkat saja. Iman kita itu seperti itu. Elisa menyiapkan air dulu. Cuma Tuhan bilang, oh ambil garam. Tidak. Makanya kalau garam itu fungsinya banyak tuh, bisa mengawetkan makanan. Nah, apa yang terjadi dengan Elisa di zaman raja-raja ini? Ini Elisa membuat mujizat Tuhan. Tuhan buat mujizat dalam kehidupan Elisa. Lewat garam. Nah, orang di kota Jericho berkata kepada Elisa, kota ini baik letaknya, tetapi airnya tidak baik dan tanahnya menyebabkan keguguran. Tidak ada, jarang itu mereka menanam sesuatu pun tidak ada berkat pada saat itu. Tidak menerima hasil yang baik. Air juga tidak bisa mereka minum. Secara luar mungkin terlihat baik. Kita secara orang Kristen dilihat baik, tetapi banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Kita dilihat tuh baik sebagai orang Kristen, ya ke gereja baik, doa baik. Tapi itu yang tadi saya bilang, orang Kristen banyak tidak mau dibentuk. Orang Kristen tidak mau dinasihati. Dengar firman yang keras, dia ngambek sama Tuhan. Nah itu pendetanya ngomong terlalu keras. Berarti hati kita ini tidak mau menerima setiap pembentukan. Untuk karakter kita ini dibentuk, gak mau kita. Kita lebih suka yang baik-baik saja, yang manis-manis, yang sedap didengar, kata firman Tuhan. Mau yang sedap aja lah om tak usah lah kalau begini-begini lah om, sedap-sedap. Jadi Bapak Ibu, bisa terjadi keguguran iman Kristen, orang percaya. Kita tidak menerima hasil menjadi orang Kristen dalam hidup kita ini, karena itu pertumbuhan imannya. Pengenalan akan Tuhan sebatas kita punya mau. Bukan maunya Tuhan, bukan maunya firman Tuhan, bukan maunya kita merenungkan dalam kita dibentuk oleh ini. Nah ini kebanyakan orang Kristen seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari luar tuh nampaknya baik-baik saja gitu ini orang Kristen. Baik. Tapi ya baik, masih banyak Kristen seperti kanak-kanak. Jangan kita ini tidak diselamatkan Bapak Ibu. Orang yang baru mengenal Tuhan nanti diselamatkan. Yang Tuhan takutkan ini, kita tuh tidak mau berjalan di pintu yang sesat. Iring Tuhan itu sesat banget. Aduh masalah, pergumulan, tantangan, banyak. Tapi kalau mau ikut jalan yang paling lurus, itu ada iblis ini. Dia kasih kita jalan yang baik, terus jalan terus, mantap ini. Tiba-tiba dia lihat api, kaget dia. Kok saya sampai di sini aja? Itu kan pilihanmu. Makanya Bapak Ibu hati-hati menjadi orang Kristen. Bukan sekedar Kristen, hati-hati Bapak Ibu. Jadi kita ini harus melihat hidup kita di hati kita ini. Arah jalan kita ini mau kemana? Ke surga atau ke neraka? Pilih. Makanya air Jericho ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Bukan semua berbicara tentang air, bicara tentang hidup kita. Kenapa kita gugur sebagai orang Kristen? Banyak. Karena dia tidak mau dibentuk. Dia tidak mau dikasih nasihatin, tidak mau diingatin dengan firman Tuhan. Nanti dia pergi ke satu tempat lagi, dia cari yang enak-enak saja. Tapi Ibu kalau dengar khotbah-khotbah Pak Eras itu keras-keras semua tuh. Tak ada yang lembut. Saya bilang, kayak gini mantap ini. Ada yang bertahan gak ini kan? Ini bertahan juga waktu semakin banyak. Karena mau dibentuk mereka. Pelayan-pelayan tuh luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat dengar khotbah-khotbah di GSK, nggak ada yang paling enak. Endingnya awalnya aja enak gitu kan. Waduh di tengah-tengah habis. Dikepas terus gitu tuh. Waduh.
aja kalau saya setiap ikut, wah ngeri-ngeri nih. Ngomongannya nggak ada, baik-baik semua yang ada. Iyalah, bagaimana? Nggak ada. Tapi itu menjadi perenungan bagi saya setiap hari saya dengar khotbah-khotbahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ikutin gereja GSKI, kalau Bapak Ibu di YouTube ya, nggak ada yang enak-enak tuh ngomongnya tuh. Dari Pak Era sama Pak Tuhan di GSKI nggak ada. Saya apa yang firman Tuhan sampaikan kita sampaikan. Mau terima atau tidak terserah. Ya udah, inilah firman yang Tuhan tawarkan bagi kita untuk dibentuk. Mau atau tidak? Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, secara luar mungkin terlihat baik, senyum, aktif melayani, dipuji orang. Nah ini orang Kristen banyak seperti ini, aktif melayani dia, senyum selalu. Iya, mau dipuji, karena dia tidak mau kita bilang, kamu mau kita dibentuk Tuhan. Aduh om kalau keras, om kalau begitu ya, iya keras sudah. Mau ambil bagian di dalam itu, ini namanya pikul salib. Lalu untuk apa nih? Salibnya, salib setiap bulan akan berjemur. Tapi secara karakter pembaharuan hati nggak ada. Lain nih, ya sudah om saya begini-begini aja lah ya, itu pilihan. Tetapi kalau hati rusak itu tidak sehat. Nah ini, Bapak Ibu, bawalah kepadaku sebuah pinggan baru dengan taruhlah garam di dalamnya. Pinggan ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Supaya apa? Menyehatkan air itu. Hidup kita ini perlu dinasihati. Pinggan itu berbicara tentang firman yang harus direnungkan, firman yang harus disampaikan, firman yang harus direnungkan setiap hari. Supaya terbentuk hidup kita. Supaya sehat hati kita, katakan amin. Pikiran kita sehat. Jadi kita melakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan di rumah untuk kemuliaan Tuhan, katakan amin. Usaha kita kerjakan buat Tuhan, katakan amin. Jadi kita melakukan semua untuk Tuhan. Diperbaharui setiap hari, mau dibentuk. Enak gak enak kita bersyukur saja. Apakah Bapak Ibu tahu saya pernah ditegur Ibu Gembala juga di sini? Terjadi saya iya, harus diterima itu. Terima. Nah kali itu untuk diri saya. Ya saya mau dibentuk, kalau saya mau dengar apa yang saya suka saya kerjakan. Tuh. Jadi Bapak Ibu pikir kita hamba Tuhan tidak saling menegur? Ada. Kadang-kadang Pak David juga ingatkan saya sebagai hamba Tuhan. Pak harus begini Pak. Iya itu betul tuh Pak. Saya hati hidup saya. Kalau saya tidak ada yang menegur saya, oh sudah hebat ini orang. Itu ambang kebinasaan itu. Siap-siap aja binasa dia. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu manusia yang hebat kita ini. Makanya jadi orang Kristen anak Tuhan itu paling luar biasa Bapak Ibu kalau kita menyadari. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat itu sembuh. Artinya Tuhan sanggup memulihkan hati dan hati kita yang rusak. Orang Yeriko itu hidup jauh dari Tuhan. Orang Israel itu masih jauh dari Tuhan. Kenapa mujizat itu harus dibuat? Bahwa mereka menyadari diri mereka sebagai orang yang percaya anak-anak Tuhan, orang pilihan Allah lagi. Kalau kita ini kan orang-orang yang cakap, jadi orang-orang percaya. Kalau mereka asli dari Zaitun yang asli adalah Allah sendiri yang memimpin mereka, Allah sendiri yang menjadi Bapa atas mereka. Pilihan Tuhan kepada mereka itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya waktu Yakub dikatakan Israel, terbentuklah bangsa itu. Ada perkataan dari Allah sendiri. Loh kita ini dicangkok ini. Banggalah kita masih memiliki kesempatan untuk meraih kehidupan yang kekal. Kesempatan kalau kita jadi orang Kristen dengan firman Tuhan. Arti bahasa asli wadah itu pinggan baru. Bahasa Ibrani-nya itu dia berbicara tentang selotip, artinya bejana kecil, wadah baru, tempat yang bersih. Makna rohaninya itu hati yang mau dipakai Tuhan harus diperbaharui. Jadi hati kita itu harus setiap hari diperbaharui. Dibaharui terus, dibaharui terus. Jadi orang percaya anak Tuhan yang mau diperbaharui terus.
hidupnya mau dibaharui. Makanya saya bilang orang Kristen banyak itu sekedar dari orang Kristen saja, tapi dia tidak mau dibaharui. Yang menganggap sesudah saya jadi orang Kristen sudah cukup bagi saya. Tapi dia tidak mau dibentuk, tidak mau diingati. Tuhan tidak menuang pembaruan pada hati yang keras. Tidak bisa. Kalau hati kita keras, Roh Kudus tidak bisa mengingat diri. Karena itu dia tolak menolak. Jadi saat kita menyembah Tuhan, aku jadi kayak gini yang nggak ada kami terasakan sesuatu. Saat kita merenungkan firman Tuhan juga kok ada yang kita dapat terima yang baru. Karena hati kita belum diperbaharui. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat ke depan. Hari ini kita melihat, siapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Jadi jangan lagi seperti orang dunia yang sekedar mengenal, ya saya tahu itu Tuhan, saya tahu itu juru selamat, saya tahu. Tapi pembaharuan hati hidup itu terjadi karena dia masih mau terikat dengan dunia. Dia mau ya udahlah, saya hidup begini aja lah, jadi orang percaya. Saya kan masih hidup di dunia. Ya. Benar kita masih hidup di dunia. Tapi bagaimana dengan dunia? Keselamatan yang sudah diberikan cuma-cuma bagi kita. Apakah kita mau berjuang atau tidak? Apakah salib yang Tuhan kasih bagi kita pikul salib ini, maukah kita berjuang? Bukan enak-enak kita jadi orang Kristen. Ya kita sudah tahu ada keselamatan, ya udah sudah cukup. Kita kamu harus belajar. Kita harus belajar supaya kita terlatih setiap hari menjadi orang percaya anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, poin yang pertama, hati yang merusak jalan hidup. Jadi poin yang pertama itu bahwa hati yang merusak jalan hidup kita. Jericho indah tetapi sumber airnya rusak. Banyak orang terlihat baik dan kuat, tetapi hatinya penuh iri, dendam, kecewa, kepahitan, kesombongan. Ada semua. Di orang Kristen ini luar biasa dia. Ada semua di kita orang Kristen. Apa kita menyadari ini? Ada orang Kristen, betul. Iri hati, dendam, kecewa, semua ada di orang Kristen ini. Kepahitan, kesombongan ada di orang Kristen semua. Karena itu Bapak Ibu, supaya ini kita bisa pelan-pelan untuk meninggalkannya. Karena itu kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus memperbaiki hati kita sama Tuhan. Jangan lagi ada iri hati. Oh setiap hari aku ibadah kok ada iri hati ya. Ada dendamnya. Ada kecewa, ada kepahitan ya. Apalagi kesombongan ini paling banyak di orang Kristen. Kemarin saya diundang ke ada persiapan untuk membuat seminar di Tuban. Jadi kawan ngomong di mobil sama saya, kenapa orang Kristen itu sombong? Lihat dirimu, kita lihat diri kita, yang kita lihat yang lain nggak usah. Sekarang saya tanya sama kamu sombong nggak? Ya banyak. Berarti ada kesombongan. Jadi kita orang Kristen tanpa sadari kadang-kadang kita masih iri hati, masih dendam. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Jangan kan sama orang lain, sama istri, sama suami aja masih dendam. Ada yang dendam di sini sama suaminya. Angkat tangan. Coba bilang tadi. Ada yang iri hati? Ada. Oh. Ya nggak apa-apa. Suka dikecewain? Ada kan? Banyak di gereja. Banyak. Ya. Ada masih ada kepahitan sama suami, sama istri ada. Ada kan Bapak Ibu? Kalau nggak ada di sini, nggak di luar banyak. Ya kan puji Tuhan ya. Kalau ada, mari kita memperbaiki hati kita. Kita tidak bisa menilai siapa-siapa, Bapak Ibu. Kita menilai diri kita masing-masing. Firman Tuhan itu bukan datang kepada jemaat,
terutamanya kepada hamba Tuhan yang berkhotbah ini. Maka saya bilang, Bapak, kenapa kau kasih yang seperti begini? Itu tugas kau. Kamu harus dibentuk, biar kamu sehat hatimu. Biar pelayananmu menjadi berkat, menjadi kesaksian. Jadi kalau engkau pergi kemana-mana itu orang melihat, oh ya, hatinya ini tujuannya untuk Tuhan, bersih kelakuannya, ya kan? Jadi kalau ada di antara kita di sini jemaat Tuhan, begitu juga dengan saya. Kalau masih ada iri hati, ada dendam, minta ampun sama Tuhan. Amin. Kalau ada kesombongan, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita ada mengecewakan sesama di gereja dalam gereja ini, alhamdulillah, ya saling memaafkan, ya silaturahmi lah namanya, ya. Bersalam-salaman gitu. Jangan simpan dendam itu bertahun-tahun, baru nanti ada pendeta dari orang baru datang doain. Dalam nama Yesus, kau tak bertobat. Doa-doa juga percuma. Makanya kemarin ada kawan, mereka kan KKR. Saya tanya KKR itu berapa? Kalau hatimu tidak dibentuk berapa? Setiap tahun kau bikin KKR, orang datang. Yang datang sakit hati semua tuh yang datang, yang tumbang-tumbang tuh. Karena dia tidak mau dibentuk, hatinya manusia. Tidak mau dia. Pasar itu tumbang ke belakang, tumbang lagi terus. Dia tak berubah juga. Hari Jumat masih sama kelakuannya. Ya untuk apa? Karena dia tidak mau dibentuk hatinya, tidak mau mendengar nasihat firman Tuhan. Nanti kalau di luar gagah-gagahan dia, mantap ya boy, pecicilan dia kan. Iya. Nanti kalau diundang lagi pendeta, datang lagi dia maju ke depan, bos aku mau berdoain, datang dia tumbang lagi, udah. Tapi hidupnya masih sama. Hati Bapak Ibu jadi orang Kristen. Jangan ikut-ikutan ya jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu harus siap dibentuk. Salib yang Bapak Ibu dengan saya pikul itu tantangan masalah persoalan itu harus dibentuk. Karena itu harus dekat dengan Tuhan, jangan jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Makanya selalu di gereja itu ditekankan baca firman Tuhan. Berdoa pagi itu penting, malam berdoa itu penting. Supaya apa? Kita terus diberikan pencerahan oleh Roh Kudus, oleh firman Allah. Supaya kita terbentuk. Matius 15 ayat 19. Dari hati timbul segala apa pikiran yang jahat. Tuh, baca tuh. 2, 3. Karena dari hati timbul apa? Persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan apa? Hujat. Ini orang Kristen semua ada. Lengkap sudah saudara-saudara yang Tuhan kasih kan? Tinggal ikuti maunya. Itu dia. Nah kalau kita, Bapak Ibu, kalau kita tuh jadi hamba Tuhan tuh berkhotbah, kalau kita tidak mau berubah, sia-sia aja kita datang dengar khotbah. Tuhan minggu kemarin Pak Sapri yang khotbah. Masih ingat gak Bapak Ibu? Seorang wanita, perempuan, itu berbicara tentang apa? Ketundukan. Berbicara tentang hati yang mau dirubah, mau bertobat. Diingat, oh ya, kalau aku udah jumpa ini Yesus, hidupku masih sama. Tapi kalau aku sudah jumpa Yesus, semuanya terlepas. Katakan amin. Iya. Makanya waktu dia semua menjabat jumpa Yesus aja dia mengalami mujizat. Karena berbicara tentang ketundukan hatinya kepada Tuhan. Makanya waktu terbentuk ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Siapa itu? Saya Tuhan. Makanya Tuhan tidak mau apa? Dosamu telah diampuni. Ini orang Kristen bertahun-tahun dikasih tahu masih seperti batu karang gitu. Bisa sampai kapan nak kamu seperti itu? Lihat kedatangan Tuhan semakin dekat. Hari ini kita belajar. Periksa hati kita hari ini, Bapak Ibu. Periksa hati kita. Saya itu merenungkan ini Tuhan, aku punya hati sudah sampai di mana sih padamu? Periksa, Tuhan periksa hati saya. Yang kedua, Tuhan memakai wadah yang baru. Jadi Bapak Ibu, Elisa meminta wadah baru, artinya Tuhan mau hati yang siap dibentuk. Bapak Ibu siap dibentuk, amin. Mari kita doa. Ada amin?
Masih ribet tuh. Kalau hati masih menyimpan dosa, sulit menerima pemulihan. Nah, kenapa tadi saya bilang KKR setiap tahun, tetapi tidak ada pembaharuan dalam hidup? Karena masih menyimpan apa? Dosa, kepahitan, iri hati, dengki. Kalau puji Tuhan, angkat tanganmu di tinggi-tinggi dua-dua lagi. Haleluya, mari nari-nari depan hari. Tapi ada hidup ini yang tidak mau dilupakan. Cuma action ada. Orang Kristen itu banyak action, tahu kan? Banyak action dia, pura-pura dia tuh. Saya udah banyak tuh dijumpai banyak orang Kristen, banyak kepura-puraan jadi orang Kristen. Serius loh. Actionnya banyak. Kalau ada KKR semangat datang, ada ini hamba Tuhan dari luar, tapi hatinya tidak mau dipulihkan. Percuma. Ingat baik pesan Tuhan hari ini. Perbaiki hati kita, katakan amin. Waktu kita datang ke gereja, waktu kita menyembah Tuhan, waktu luar biasa kita di hadirat Tuhan. Mengerti tentang hati Bapa kita di surga. Karena Tuhan butuh kita masuk kerajaan surga. Karena Bapak Ibu dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita hari ini. Kalau hati kita masih menyimpan dosa, sulit menerima pemulihan. Yeskel pasal 36 ayat 26 kita baca. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati apa? Keras, dan kuberikan kepadamu hati apa? Taat. Ingat, hati apa? Taat. Tuhan tidak mau hati yang keras datang kepada Tuhan. Yeskel keras itu berbicara tentang umat Israel pada saat itu. Kalau kau benar-benar dipulihkan oleh Tuhan ini, Yeskel baca firman Tuhan kepada mereka. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang keras. Ini orang-orang yang mau diperbaharui oleh Tuhan. Sama dengan kita Bapak Ibu, harus diperbaharui oleh Tuhan. Dan hati kita ini baru, taat. Jadi kita hati ini hati yang bersih. Jadi di dalam pekerjaan Tuhan, sama-sama kita saling menopang untuk melayani Tuhan. Katakan apa? Saling kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau orang bisik-bisik kita tuh ya gak enak ya. Ya kan? Jangan sampai itu terjadi. Kita belajar hari ini. Hari kita bersedia lagi. Ya Tuhan yang mau kita Roh Kudus, Tuhan sudah naik ke surga. Dia memberikan penolong bagi kita. Mari kita maksimalkan penolong itu bagi kita. Benar-benar serius dengan Tuhan. Jangan ada lagi dalam kita ada masih dengki di hati, ada kesombongan. Mari kita belajar untuk tunduk kepada Bapa kita. Katakan amin. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau masih dengar firman Tuhan. Tidak semua orang hari ini bisa dengar firman Tuhan. Coba Bapak Ibu ke rumah sakit. Dia sudah sakit, tidak bisa baca firman Tuhan. Alat sana sini. Orang datang suruh pendeta berdoa. Pak, doakanlah suamiku, istriku, anakku. Doakan apa ini? Mau hidup atau mau meninggal? Harus yang jelas-jelas. Kalau suruh panggil pendeta Yohanes, doakan semua dua, hidup atau meninggal. Saya waktu ibu pendeta GBS punya anak, terakhir saya doakan dia. Waktu hari Selasa dia mau meninggal. Saya nggak tahu. Saya waktu doa malam disuruh tuh minta tolong doa. Makanya saya doa tiba-tiba orang pusing saya enggak. Kamu tidak boleh minta kesembuhan. Tuh minta apa Pak? Jadi aku minta sesuai kehendakku. Dan saya tidak ceritakan ini kepada mamanya, karena saya tahu bapaknya baru meninggal. Jadi Bapak Ibu, saya ke rumah dia, ke rumah sakit itu hari Selasa saya pulang dari sekolah, saya sendiri. Saya sharing sama mama.
bilang sama ibu masih percaya Tuhan itu luar biasa. Kata luar biasa itu Tuhan, kamu percaya. Luar biasa ini semua dua. Kematian di dalam Yesus itu anugerah yang kedua. Hidup juga itu anugerah yang kedua. Jadi waktu saya doakan dia, kan sudah ada beberapa moton doanya. Doanya sama, sembuhkan tak uji segala enggak, saya enggak. Ibu Gembala boleh kita doain, tapi saya doakan seperti ini. Sesuai kehendak Bapa, hidup dan mati di tangan Tuhan. Itu saja. Saya doakan. Amin. Saya pulang sampai rumah Bapak Ibu. Telepon saya lagi mau melayani anak muda di timur. Ada yang minta didoain. Saya lagi jalan di tempat. Pak Nati sudah bilang, haleluya. Jadi Bapak Ibu, semua itu dalam rencananya Tuhan. Hari ini kalau kita masih sehat, Firman Tuhan bilang, pergunakanlah waktumu yang ada. Pergunakan dengan baik. Jadi waktu ini yang Tuhan masih kasih waktu, pergunakan itu dengan sebaiknya. Untuk apa? Untuk Tuhan. Saat jemaat bekerja untuk Tuhan, pergunakan waktu itu untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini, kita yang melayani sama. Jadi waktu yang Tuhan kasih ini masih ada kesempatan. Untuk apa? Kita dibaharui. Ya kita nggak bisa menghakimi dia kalau dia meninggal. Dia meninggal di dalam benar atau dosa. Kita kan nggak bisa. Itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Makanya saya jumpa ibu gembalanya, dia ngomong sama saya, doa kamu tuh benar Yohanes. Tapi ibu kecewa dengan doa kamu, katanya. Ibu kecewa. Kan ibu suruh doa, kehendak Bapak yang jadi. Nah kalau kehendak saya kan tidak bisa. Yang saya minta sesuai dengan ibu bilang. Biarkan kehendak Tuhan ya Allah. Kehendak Tuhan ibu. Jadi Bapak Ibu ini berkata Tuhan. Jangan sampai ada waktu yang Tuhan kasih bagi kita. Kita sia-siakan waktu Tuhan ini. Mari lihat hati kita. Mari membarui hati kita. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Terbuka hati kita ini sama Tuhan. Amin. Jangan lagi, aduh masih jadi orang Kristen yang masih kayak anak-anak terus. Dewasa kita di dalam Tuhan. Amin. Biar kita bertumbuh imannya kuat di dalam Tuhan. Kita masih bisa memberikan waktu kita ini untuk aku melayani sesama. Jadi jangan sampai semuanya menjadi orang Kristen yang hanya begini-begini saja. Tidak ada pembaharuan dalam hidup, karakter tidak mau dirubah, hati pikir tidak mau dirubah, semuanya biasa-biasa saja. Jadi gampang semuanya tersinggung. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang terakhir. Elisa menaruh garam firman Tuhan memulihkan hati. Elisa menaruh garam di air. Firman Tuhan sanggup menyembuhkan luka batin, membersihkan dosa, memulihkan apa? Arah hidup kita. Jadi arah hidup kita, semua hidup kita ini harus diarahkan oleh firman Tuhan. Batin kita yang mau disembuhkan. Katakan amin. Bersihkan dosa. Kita harus dibersihkan. Mari kita tinggalkan kalau masih ada hal-hal kayak saya juga, masih ada hal yang tidak baik, mari perbaiki hidup ini. Cepat-cepat kita. Karena kita nggak tahu apa Tuhan datang, nggak tahu kita. Entah itu malam, itu pagi, itu siang, kita nggak tahu. Lagi kita lagi beraktivitas tiba-tiba sangkakala berbunyi. Nggak terangkat saya ya. Datang cari ini, cuma ada pakaian orang itu aja, saya nggak ada. Cari-cari saudaranya nggak ada. Kita tidak tahu apa Tuhan. Karena itu Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoa. Karena itu kata doa di sini bukan sesuatu yang hanya dihafalin, ya doa. Tapi harus dilakukan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Jadi Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Jadi dasarnya Bapak Ibu, arahan langkah kita ini, hati kita ini menentukan jalan hidup kita. Itu firman Tuhan.
Dari tadi saya ngomong itu firman Tuhan. Firman itu yang mengarahkan kita mau kemana, Bapak Ibu. Makanya Daud itu tahu bahwa apa yang dituliskan di firman itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jalan kita ini diarahkan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang bisa mengarahkan kita di dunia ini, nggak ada. Bapak terbatas, mama terbatas, keluarga terbatas, apa Tuhan terbatas. Tapi firman Tuhan itu tidak terbatas mengarahkan kita. Ini firman Tuhan menjadi patokan kita untuk direnungkan setiap hari, siang dan malam, kata Daud. Nah kalau ini kita tidak renungkan, bagaimana kita hati mau dipulihkan Tuhan, mau bersih? Nggak bisa. Karena kita malas merenungkan firman Tuhan. Saya selalu tekankan jemaat di timur. Kalau kau sudah tidak membaca firman Tuhan, hati-hati dulu. Ya, itu pesan Tuhan bagi kalian. Jadi firman Tuhan itu yang mengarahkan kita, menjadi kompas bagi kita. Jadi kalau ini saja kita tidak mau merenungkan, yang kita renungkan dunia. Bagaimana saya menjadi begini, saya menjadi begini, tanpa firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan kita renungkan, apa yang kita minta, kita doakan, sesuai dengan maunya Tuhan, akan berhasil. Katakan berhasil kok ini. Perjalanan kita ini akan berhasil. Nah itu firman Tuhan. Kalau hati kita dipenuhi firman, jalan hidup menjadi apa? Terang. Itu dari tadi kita sudah bilang. Kita menjadi kesaksian itu tidak mudah. Untuk pembentukan hati dan hidup kita yang bodoh. Hati harus bersih. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan. Seorang petani memiliki kebun selalu gagal panen. Ia terus menyalahkan cuaca. Dia menyalahkan cuaca, pupuk dan alat kerja. Satu hari seorang ahli berkata, masalahnya bukan pohonnya, tetapi sumber airnya. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu hari ini kita tanamkan, kita taburin, jadi orang percaya harus menghasilkan. Lihat dulu sumbernya siapa, Yesus atau dunia. Yang mengajarkan kita Yesus atau dunia. Ini sumbernya penting Bapak Ibu. Kalau sumbernya bukan Yesus, kenapa dia gagal? Karena dia mengandalkan kemampuannya. Dia tidak mau mendengar suara firman Allah. Dengar sumbernya, taat kepada sumbernya. Orangnya hasil itu baik kita. Karena itu mari kita lihat hati kita. Perbaiki hati kita sama-sama ya. Saya juga melihat diri saya tidak bisa menjadi jemaat pelayan Tuhan di sini. Sama dengan percayaan saya di timur sama. Saya lihat diri saya mau kemana ini? Saya mau bawa rumahmu ini Tuhan. Karena itu engkau bentuk hatiku. Siapkan saya Tuhan. Bisa membentuk jemaat dengan firman. Tapi Tuhan harus bentuk saya. Jadi biarkan firman Tuhan ini di pagi makan siang ini menjadi perenungan bagi kita, menjadi rema bagi kita, agar kita melihat. Ingat firman Tuhan menjadi dasar utama memulihkan kita. Gembala tidak bisa memulihkan kita Bapak Ibu. Hanya Roh Kudus dan Tuhan yang bisa memulihkan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita akan satu pujian dari Bapak kami bersyukur atas firman Allah di siang hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam berbicara. Tidak ada apa-apa yang hamba-Mu di hadapan. Hanya setiap perli yang dipapur. Semua berasal daripada Engkau, jatuh di tanah yang subur. Pulihkan kami terus Tuhan, semakin indah di hadapan Bapa. Kita pujian setiap hari adalah hari. Terpuji sekali.
merenungkan firman Tuhan di siang hari ini. Haleluya. Setiap hari adalah harimu, setiap waktu adalah waktu. Tak ada tempat